Assalamualaikum hai Indonesia. Xiaomi 12 datang dengan memberikan sejumlah pembaruan yang cukup fundamental. Salah satu yang paling diekspos dari Xiaomi 12 adalah ukurannya. Yap, tema yang diusung oleh Xiaomi kali ini adalah smartphone berukuran kecil dengan spek yang setinggi-tingginya. Bahkan Xiaomi dengan percaya dirinya membandingkan Xiaomi 12 dengan iPhone 13. Xiaomi 12 sendiri merupakan penerus dari Xiaomi Mi 11 yang sebelumnya bahkan juga telah dihadirkan di Indonesia. Nah, pertanyaannya, jika Xiaomi 12 telah dihadirkan resmi di Indonesia nanti, apakah pengguna Xiaomi Mi 11 perlu upgrade ke Xiaomi 12 ini? Daripada penasaran, mending mari kita lihat dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Dimulai dari yang nampak dulu. Di luar dari perbedaan dimensinya, Xiaomi Mi 11 dan Xiaomi 12 mengusung konsep tampilan yang cukup berbeda. Di belakang, Xiaomi Mi 11 tampil cukup sederhana, namun tetap menyajikan nuansa premium berkat lapisan kaca Corning Gorilla Glass generasi kelima. Finishingnya pun hanya satu warna saja. Terdapat pula versi dengan bahan kulit sintesis yang tentu saja lebih berkesan mewah. Modul kameranya berbentuk persegi membulat dengan dua bagian warna yang berbeda. Sementara Xiaomi 12 menghadirkan penyegaran dengan menyajikan tampilan back cover yang nampak lebih fresh dan lebih minimalis, namun kesan elegan masih tetap terjaga. Modul kameranya kini berbentuk persegi panjang dengan sudut yang lebih tegas, dan kini tampak satu lensa kameranya memiliki ukuran jauh lebih besar dibanding yang lain. Sementara dua kamera lainnya berjajar secara vertikal di bawah, lengkap beserta LED flash yang dipisahkan oleh garis-garis. Menariknya, back cover Xiaomi 12 ini juga terdapat dua versi, yakni menggunakan bahan kaca AG dengan warna hitam, biru, ungu, serta ada pula versi dengan bahan kulit sintesis berwarna hijau muda yang semakin mempertegas kesan eksklusif. Beralih ke bagian depan, perbedaan mencolok muncul di sini. Xiaomi Mi 11 menyajikan tampilan door display dengan sebuah lubang kecil yang ditempatkan di bagian sudut atas. Kesan premium bakal langsung berasa berkat lengkungan di keempat sisi layarnya. Layarnya sendiri sangat lega membentang seluas 6,81 inci dengan menggunakan panel berjenis AMOLED 1 miliar warna. Beresolusi QHD+, HDR10+, dan dengan dukungan refresh rate layar mencapai 120 Hz dan fingerprint under display. Layar ini pun juga telah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus. Sementara layar Xiaomi 12 hanya membentang seluas 6,28 inci saja. Xiaomi 12 masih menyajikan konsep yang sama, hanya saja kini lubangnya ditempatkan di bagian tengah atas. Kesan premium tetap akan berasa berkat pinggiran melengkung di sisi kanan kiri. Xiaomi 12 telah menggunakan panel layar berjenis OLED 1 miliar warna, beresolusi Full HD+, HDR10+, Dolby Vision, kedalaman warna 12 bit, dan dengan refresh rate layar mencapai 120 Hz. Selain telah mendukung fingerprint under display, bagian ini juga telah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus. Jika menginginkan smartphone dengan ukuran yang kecil dan nyaman untuk digenggam, Xiaomi 12 jelas akan memenuhi kebutuhan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Namun untuk urusan tampilan, tentu saja ini kembali pada selera masing-masing. Lanjut ke bagian yang selalu menjadi kekuatan dari smartphone Xiaomi, yakni dapur pacunya. Lebih dulu hadir, Xiaomi Mi 11 diotaki oleh prosesor flagship dari Qualcomm tahun lalu, yakni Snapdragon 888. Prosesor yang terbuat dengan fabrikasi 5 nanometer dan tentunya telah mendukung jaringan 5G. Di Indonesia, Xiaomi Mi 11 menyediakan satu pilihan memori saja, yakni RAM 8GB dengan memori internal 256GB tanpa slot untuk microSD. Berbeda halnya dengan Xiaomi 12. Meskipun ukurannya kecil, namun Xiaomi 12 memiliki mesin yang sama dengan versi Pro-nya. Xiaomi 12 dengan percaya diri membenamkan prosesor paling mutakhir dari Qualcomm saat ini, yakni Snapdragon 8 Gen 1. Prosesor yang telah terbuat dengan fabrikasi 4 nanometer yang disebut memiliki peningkatan yang cukup menarik, terutama di sektor GPU. Di China, Xiaomi 12 menyediakan 3 pilihan memori, yakni 8/128GB, 8/256GB, dan 12/256GB, yang juga tanpa slot untuk microSD. Tentu saja jika konsumen menginginkan performa yang lebih maksimal, Xiaomi 12 merupakan pilihan yang tepat. Lanjut ke bagian kamera. Kedua smartphone ini sama-sama mengusung konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi berbeda. Xiaomi Mi 11 membawa kamera utama beresolusi super besar mencapai 108 megapiksel, f1.9 PTAF, sensor Samsung ISOCELL HM2, lengkap beserta OIS.
Kamera ini ditemani oleh dua kamera lagi, yakni kamera ultrawide beresolusi 13 megapiksel serta satu kamera lagi beresolusi 5 megapiksel yang berfungsi sebagai kamera makro. Sementara Xiaomi 12 mengusung kamera utama beresolusi sebesar 50 megapiksel f1.9 PDAF dengan menggunakan sensor Sony IMX766 lengkap beserta OIS. Kamera ini juga ditemani oleh kamera ultrawide beresolusi 13 megapiksel 123 derajat, kemudian juga terdapat telemakro kamera beresolusi 5 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya, Xiaomi 12 memiliki resolusi yang lebih besar di angka 32 megapiksel berbanding 20 megapiksel pada Xiaomi Mi 11. Keduanya telah sanggup merekam video hingga resolusi 8K 24 fps untuk kamera belakang dan 1080p untuk kamera depannya. Sebagai versi terbaru, kamera Xiaomi 12 memiliki sejumlah fitur baru seperti Cyber Focus yang dapat digunakan untuk menangkap fokus dengan cepat dan bahkan men-tracking sebuah objek bergerak dengan cepat tanpa kehilangan fokus. Ada pula algoritma mode malam yang telah diperbarui untuk hasil yang lebih maksimal. Urusan fleksibilitas kamera keduanya masih sama baiknya. Namun tentu saja dengan fitur-fitur baru yang ditawarkan, Xiaomi 12 dapat memberikan pengalaman yang lebih maksimal. Beralih ke bagian daya, lebih dulu hadir Xiaomi Mi 11 dibekali dengan baterai berkapasitas 4600 mAh lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 55 Watt dan wireless charging berdaya maksimal 50 Watt. Sementara Xiaomi 12 meski dilengkapi dengan baterai berkapasitas sedikit lebih kecil yakni 4500 mAh, namun teknologi pengisiannya justru lebih cepat berdaya maksimal hingga 67 Watt. Yang diklaim baterainya dapat terisi penuh dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 39 menit saja. Smartphone ini juga telah support wireless charging hingga 50 Watt dan reverse charging 10 Watt. Kemudian untuk urusan fitur pelengkap, Xiaomi Mi 11 dan Xiaomi 12 sama-sama menyematkan dual speaker stereo simetris yang tetap dituning bersama produsen audio kenamaan Harman Kardon. Jack audio masih tetap absen, begitu pula dengan sertifikat IP68. Untungnya Xiaomi Mi 11 dan Xiaomi 12 masih dilengkapi dengan IR Blaster serta NFC. Terakhir harga, Xiaomi Mi 11 tentunya telah lebih dulu hadir resmi di Indonesia. Saat pertama kali dirilis, Xiaomi Mi 11 dijual dengan harga resmi Rp9.999.000. Namun saat ini harganya sudah turun 1 juta dan bahkan 2 juta rupiah, meskipun memang cukup sulit untuk mendapatkannya. Sementara Xiaomi 12 belum hadir secara resmi di Indonesia. Xiaomi Indonesia pun juga belum mengungkap apapun mengenai jadwal peluncuran dari Xiaomi 12 ini. Namun sebagai perbandingan, di China, Xiaomi 12 dijual dengan harga mulai dari 3.699 yuan atau jika dirupiahkan sekitar 8,2 juta rupiah. Baiklah, meski saling mengungguli di beberapa sektor, kedua smartphone ini tampak jelas ditujukan untuk konsumen yang berbeda. Jika konsumen menginginkan ukuran smartphone yang kecil namun masih tetap powerful di hampir semua lini, upgrade dari Xiaomi Mi 11 ke Xiaomi 12 adalah pilihan yang tepat. Namun jika konsumen menginginkan peningkatan yang signifikan di hampir semua lini, upgrade dari Xiaomi Mi 11 ke Xiaomi 12 bukanlah langkah yang tepat. Mending tabung dulu untuk membeli versi Pro-nya yang jelas akan lebih maksimal. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Perlukah upgrade ke Xiaomi 12? Atau sudah cukup dengan Xiaomi Mi 11 saja? Tulis di kolom komentar. Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.